Halo semua, selamat siang menjelang sore, semua dalam keadaan sehat. Senang sekali kita dapat berbincang-bincang di sini di acara spesial yang diadakan oleh ASEK Indonesia untuk merayakan Women's Day dengan tema Women's Roles in Urban Development Challenges and Potentials. Kita semua pasti setuju, perempuan punya peran yang penting dalam mengubah kota kita untuk menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali, untuk kita bekerja dan beraktivitas. Mulai dari peran sebagai arsitek, lalu kemudian dari pemerhati lingkungan, sampai pemimpin-pemimpin di perkotaan. Perempuan punya andil yang besar dalam inovasi, inklusi, dan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Tapi tentu tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini perempuan juga masih banyak dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ada berbagai macam hambatan, mulai dari bias gender sampai kesenjangan akses dalam berbagai hal. Tapi kita semua percaya bahwa di balik itu semua, perempuan punya potensi besar untuk bisa merubah kota kita bisa jadi lebih baik. Jadi di diskusi hari ini, kami berharap kita dapat menyampaikan bentuk dari dukungan kita, komitmen, ataupun apa yang sudah kita lakukan, terutama ibu-ibu yang hebat di sini, yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin, ini bisa berbagi kepada kita semua dalam merayakan pencapaian-pencapaian ibu-ibu sekalian. Kita semua bersama-sama bisa menciptakan masa depan di mana peran perempuan di dunia pembangunan kota dapat diakui dan dihargai sepenuhnya. Saya Erika Malonda selaku Direktur Utama ASEK Indonesia mengucapkan terima kasih Pak Moderator Pak Teddy Sekardi. Kemudian juga kita kehadiran di sini Ibu Augie sebagai Direktur dari PT Pesona Icon Jimbaran, dan juga Ibu Rahmi dari Bali Ecotourism, dan juga Ibu Temi selaku CEO dari Nakama.id. Ini contoh ibu-ibu hebat yang akan mengisi diskusi kita hari ini. Jadi saya nggak akan berlama-lama lagi, saya langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Moderator kita, Pak Teddy, untuk lead diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Teddy. Ya, Ibu mendapatkan pertanyaan pertama, Bu ya. Jadi mungkin Ibu bisa melengkapi sedikit perkenalan diri Ibu. Kalau tadi kan belum gitu jelas ya, kita memperkenalkan Ibu sebagai Direktur di Jimbaran Hijau gitu ya. Dan Ibu juga bisa langsung saja ceritakan pengalaman pribadi di bidang yang kita sedang bicarakan ini, tentang masyarakat cerdas, kota cerdas, lingkungan yang cerdas gitu ya. Terkait dengan topik ini ya, mungkin pengalaman pribadi Ibu seperti apa selama ini. Saya persilakan waktunya, Bu. Terima kasih Pak Teddy, Mbak Erika. Selamat sore semuanya teman-teman yang mendengarkan sore ini. Sore di Bali, tapi pagi, siang, dan malam mungkin di tempat lain. Nama saya Augiawati Jo, tapi sering dipanggil Augi, lebih santai dan lebih friendly gitu ya. Saya base di Bali, dan kebetulan saya memegang posisi direksi keuangan di Jimbaran Hijau. Nah, jadi Jimbaran Hijau adalah suatu pengembang di Bali yang mungkin kita mengembangkan 150-200 hektar lahan di Jimbaran gitu ya. Dan selama ini yang kita lakukan di Jimbaran ini adalah mengembangkan dengan responsibility, pengembangan kota atau village yang berkelanjutan. Pertanyaan ke pembicara berikutnya ya, sesuai dengan urutan di saya punya rundown, itu Ibu Temi dulu nih, yang lagi sibuk-sibuknya di Jakarta nih saya dengar ya. Ibu Temi, CEO Nakama, kami silakan Bu. Sama Bu, pertanyaannya seperti ke Ibu Ogi juga. Jadi mungkin Ibu memperjelas lagi, perkenalkan diri dan Nakama tuh apa barangkali ya. Terima kasih Pak Teddy. Salam kenal Bu Augie dan Bu Rahmi. Makasih juga nih Bu Rike nih, mentorku juga nih ya, yang selama ini banyak kasih masukan buat Nakama juga selama kita orang baru di Bali. Jadi kita berkembang nih sekarang di Bali. Salam kenal semuanya. Terima kasih untuk waktunya saya bisa join di sini. Ngomong-ngomongin soal ini, kesetaraan gender, salam kenal dulu. Nama saya Temi dan Nakama ID. Jadi kita tuh berdiri dari 2015, sekarang kita mulai ekspansi ke Bali tentunya salah satunya, tapi kita ada di beberapa kota besar. Tahun ini kita akan penetrasi di 20 kota lagi nih Pak. Untuk apa? Untuk empower perusahaan-perusahaan baru, anak-anak muda yang di startup tech dan juga di UKM. Nah, dengan adanya
acara hari ini tuh kita merger perusahaan, Pak. Jadi kita mau lebih dampaknya lagi ya, kita masuk ke industri blockchain saat ini, di mana blockchain itu adalah suatu teknologi. Kita mau Indonesia juga siap gitu untuk bisa mengaplikasikan teknologi blockchain ke industri gitu. Luar biasa, Bu. Tadi saya mendengarkan Ibu menceritakan Ibu membimbing wirausahawan ya, itu udah susah gitu ya. Oke, terima kasih sudah menunggu Ibu Rahmi Fajar hari ini. Ini yang dari Ekoturism Bali ya. Sama Bu, mungkin Ibu bisa lengkapi sedikit, perkenalkan diri Ibu dengan tim Ibu barangkali ya di Ekoturism Bali. Kemudian pengalaman pribadi Ibu di bidang yang kita bahas ini apa nih? Ya, selamat sore dari Bali dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi penonton. Terima kasih Pak Teddy. Salam kenal, nama saya Rahmi. Saya salah satu founder Ekoturism Bali. Ekoturism Bali kalau dengar kata pertama mungkin terdengarnya ini adalah salah satu kawasan wisata yang berbasis ekologi dan berada di Bali. Tapi kita ini adalah bisnis, social impact business yang berfokus tentang sustainable tourism dengan cara memverifikasi industri pariwisata untuk jenjang keberlanjutannya. Makasih Bu Balik Rahmi. lagi ke Pak Teddy. Makasih Ibu Temi. Nah ini kalau kita dengar masalahnya cukup rumit, tapi kalau kita dengar cara Ibu Temi membawakannya penuh energi, itu kita optimis ya. Bisa diatasi lah hambatan-hambatan itu ya, mudah-mudahan Bu. Baik, Bu Rahmi sekarang. Bu Rahmi sudah mendengar ya curhat dari Ibu Ogya Wati dan Ibu Temi. Nah, Bu Rahmi sendiri seperti apa tantangan-tantangannya selama ini, dan Ibu sudah mulai pasti memikirkan strategi solusinya seperti apa, terutama buat yang di Bali barangkali Ibu ya. Mungkin last comment saja dari Ibu masing-masing singkat-singkat ya. Mungkin pesan-pesan terakhir saja, langsung aja saya persilakan dari Ibu Ogi dulu, kemudian nanti Ibu Temi, dan terakhir Ibu Rahma, dan nanti Ibu Erika akan menutup acara ini. Silakan. Terima kasih lagi Pak Teddy. Jadi mungkin short closing dari saya adalah walaupun wanita itu tadi katanya dipandang sebelah mata gitu ya, tetapi it's actually an opportunity for us to prove bahwa we can actually be better gitu. Excellent Bu. Bu Temi? Ya, kalau saya nambahin dikit, udah keren banget Bu Ogi. Saya mau nambahin dikit aja, women support women, benar. Dan itu digaungin di mana-mana. Jadi even kita nggak kenal, kadang-kadang ketemu nih, terus sharing ya, ada aja gitu jalan ke sesama. Oh ya, kita saling support. Kayak aku sama Bu Rike baru aja kenal, terus Bu Rike tahu aku gimana. Oh ya, apa nih yang bisa aku bantu, Tem? Aku bisa punya kekuatan gini-gini. Nah, Temi butuh dibantu. Oh, udah langsung kayak gitu aja. Nah, itu tuh tongkat estafet itu terus bergulir. Bu Temi, Bu Rahmi silakan. Udah dirangkum semua kayaknya. Saya setuju banget. Women itu harus support each other women. Kita harus empower the other women. Kita saling gotong royong wanita tuh kayaknya jauh lebih pekat ya. Kita saling kayaknya lebih, karena dari sisi nurturingnya juga ya kan, kita ibu, kita spouse, kita banyak peran lah ya. Tapi in terms of business, in terms of kolaborasi, women kayaknya lebih pekat dan put aside competition, karena pasti ada loop-nya. Kita pasti bisa, kita sangat resourceful, karena kita benar-benar mingle with so many things, ibu-ibu dan juga wanita-wanita. Jadi kadang kita dengan ngomong aja, maybe this, maybe that, itu saya ngelihat jelas. Jadi women support women, empower each other, terus pasti kita temu jalan. Baik, terima kasih banyak Pak Teddy sudah melit diskusi kita yang seru sore hari ini, pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun berada. Tapi untuk kami sendiri berterima kasih untuk semua narasumber, Bu Ogi, Bu Rahmi, Bu Temi. Terima kasih supportnya. Mudah-mudahan sebenarnya yang ingin kita lakukan adalah tongkat estafet tadi. Gimana kita menularkan inspirasi ini ke sebanyak-banyaknya wanita perempuan di luar sana untuk bisa terinspirasi juga. Jadi harapan besarnya Bu Ogi dalam hal ini mungkin sebagai developer ya Bu ya di Jimbaran Hijau banyak memberikan contoh baik. Mungkin banyak kebijakan dari sisi pengembangan infrastruktur, nanti yang ramah gender. Kemudian tadi Bu
Temi udah bicara pemberdayaan ekonomi perempuan, begitu juga Bu Rahmi terutama untuk di ekoturism. Mungkin nanti beberapa aspek lain tentunya nggak berhenti di sini aja. Kita mau menggandeng lebih banyak lagi figur-figur yang bisa sharing berbagai perspektif dari role mereka masing-masing di berbagai background. Mungkin nanti terkait dengan kebijakan pelayanan publik yang perempuan-perempuan, wanita-wanita yang sudah duduk di pemerintahan. Kemarin kami lihat juga menarik mungkin ya Pak Teddy ya untuk diskusi kita selanjutnya. Jadi ditunggu sesi berikutnya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian juga bisa ikut mendukung dan berpartisipasi lagi. Mungkin itu saja penutup dari kami. Mudah-mudahan sesi ini bisa menginspirasi semua.